Arkitirema mencari Adama. Dewan Lemurian memutuskan untuk memberikan jeda setelah rentetan kejadian pada sesi pelajaran Wisnu yang diberikan kepada Arkitirema di ruang Gama. Setelah sesi itu, Darmina dan profiler lain beristirahat sejenak setelah lelah mengeluarkan kekuatan untuk mengimbangi dan meredam kekuatan Arkitirema yang potensinya masih akan terus berkembang. Sekali lagi, Arkitirema mencatat rekor di Prodimar. Selama masa jeda itu, perkembangan Arkitirema tetap dipantau oleh Darmina dan Dewan. Arkitirema tumbuh menjadi remaja yang memiliki badan yang kekar. Otot-ototnya semakin berkembang, terasa latihan-latihan fisik. Kemampuan nalarnya juga semakin meningkat. Lemurian menjadi medan berlatih yang baik untuk pengembangan otot dan otaknya. Selalu ada hal baru yang dipelajarinya setiap hari. Meski usianya baru memasuki belasan tahun, namun penampilannya sudah seperti laki-laki dewasa. Sejak pelajaran Wisnu di ruang Gama, ia tak hentinya berpikir, apabila kekuatanku tak terkalahkan bangsa sendiri, apakah ada kekuatan lain yang lebih kuat dari kekuatanku? Ramidar mengatakan tentang Adama, kekuatan Adama 100% dari kekuatan manusia. Kekuatanku masih belum menyamai itu. Aku harus menemui Bapa dari para manusia, tetapi kemanakah dahulu? Pemikiran tentang Adama terus-menerus mengganggu kepalanya. Tidak seorang pun di Lemurian yang dapat memberikan informasi tentang Adama. Tidak tahan dengan rasa penasaran yang terus menghantuinya, Arkitirema memutuskan untuk melakukan pencarian. Arkitirema tidak pernah diam di satu tempat. Ia terus bergerak, mencari informasi tentang hal apapun yang dapat mengantarkannya bertemu dengan Adama. Sampai akhirnya ia berada pada salah satu barka. Diperhatikannya artefak atau tulisan-tulisan di sekitar barka. Umumnya, mereka berisi informasi mengenai jarak, arah, dan tujuan dari barka-barka. Ia pun mempelajari artefak-artefak di sekitar barka lainnya. Arkitirema tertarik pada satu barka yang menuju ke arah Sudra. Di sana disebutkan, barka Sudra adalah jembatan menuju barka-barka lain yang tidak pernah dikunjungi oleh bangsa Lemurian. Arkitirema berpikir, apabila mengikuti barka-barka ini melalui barka Sudra, maka besar kemungkinan aku dapat mengunjungi planet-planet yang belum disinggahi sebelumnya oleh bangsa Lemurian. Di sanalah misteri ini mungkin bisa dipecahkan. Benaknya dipenuhi dengan keinginan dan rasa penasaran terhadap kekuatan Adama. Aku harus bertemu dengan Adama. Aku harus menemukan beliau untuk menguji seperti apa kekuatan manusia yang memiliki penguasaan energi 100%, seperti yang dikatakan oleh Ramidar. Padahal aku adalah Lemurian yang tidak terkalahkan di bangsaku sendiri. Jika bertemu Adama, aku bisa mengukur seperti apa kekuatan manusia yang lebih tinggi dari aku. Ia menemui kedua orang tuanya, Aba dan Ama. Anu memohon izin untuk mencari bapak kita, Adama, ucap Arkitirema begitu bertemu dengan Amnaruta dan Brinira. Amnaruta dan Brinira saling memandang. Keduanya menunjukkan ekspresi kebingungan mendengar permintaan anaknya yang masih belia. Sejak dilahirkan, Arkitirema memang selalu membuat kehebohan. Tindakannya selalu di luar kebiasaan anak Lemurian pada umumnya. Mereka memutuskan untuk menyerahkan persoalan ini kepada Dewan. Amnaruta memandang Arkitirema. Baiklah, Aba dan Ama akan meminta pendapat dari para anggota Dewan Lemurian untuk mengizinkan atau tidak permintaanmu. Ia pun memanggil Prob dan menghubungi seluruh anggota Dewan. Informasi segera terpancar ke seluruh anggota Dewan yang segera mengadakan musyawarah dan memanggil Arkitirema. Amnaruta dan Brinira datang mendampingi Arkitirema menghadap Dewan. Seperti biasa, Ramidar memimpin musyawarah Dewan.
Arkiterema berdiri tegap memandang lurus pada Ramidar, setelah sebelumnya memberikan salam kepada anggota dewan lainnya. Untuk seseorang yang masih belia, bicaranya singkat dan lugas, suaranya menunjukkan kebulatan tekad. An menghadap dewan untuk meminta izin mencari bapak kita, Adama. An sudah memiliki data dan informasi yang cukup, hasil penelitian selama 3 hari. Wajah Ramidar sedikit mendelik mendengar niatan Arkiterema. Ia belum melontarkan komentar apapun. Matanya tetap memperhatikan Arkiterema, menunggu penjelasan lebih lanjut. Arkiterema tetap berdiri dengan tenang dan penuh keyakinan. Ramidar memandang berkeliling kepada anggota dewan yang memberikan isyarat tanda persetujuan mereka atas permintaan Arkiterema. Namun, ia tertarik dengan apa yang akan dilakukan Arkiterema untuk mencari Adama. Belum seorang pun dari mereka yang berhasil bertemu dengan Adama. Ramidar bertanya kepada Arkiterema, "Sena Amnaruta, apa yang pertama kali akan kau lakukan?" Arkiterema menjawab singkat, "Mencari." Ramidar bertanya kembali, "Setelah itu?" Arkiterema lagi-lagi menjawab singkat, "Mencari." Ramidar terdiam sejenak. Ia memperjelas pertanyaannya. "Setelah pencarianmu itu terpenuhi dan tercapai, apa yang akan kau lakukan selanjutnya?" Arkiterema tetap dengan jawabannya, "Mencari." Ramidar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia teringat akan dialog mereka di ruang gama. Kali ini ia membalasnya padaku. Ramidar belum terpuaskan dengan jawaban Arkiterema. Namun, dilihatnya Arkiterema berdiri dengan penuh keyakinan, semangat dan tekad yang bulat untuk mencari Adama. Semangat seorang anak-anak yang siap memulai petualangan besar pertamanya. Ramidar berkata kepada Arkiterema, "Dewan mengizinkanmu mencari Adama. Bawalah 1 prop untuk mengiringi perjalananmu." Sena Amnaruta, prop itu diberikan agar dewan dapat mengetahui perjalananmu. Ramidar berdiri menghampiri Arkiterema. Tangannya meraih benda yang selalu tersimpan dengan rapi di balik jubahnya. Dilihatnya benda di tangannya itu sambil berkata kepada Arkiterema, "Ini adalah tulk, sebuah kunci untuk mengaktifkan semua barka yang ada di alam semesta. Kau bisa kembali dan bisa pergi sesuka hatimu dengan tulk ini. Jangan sampai tulk ini hilang. Bila hilang, engkau akan terpenjara di tempat di mana terakhir engkau pergi. Bila hilang, engkau akan terpenjara di tempat di mana terakhir engkau pergi." Arkiterema memperhatikan tulk yang dipegang Ramidar itu dengan seksama. Ramidar melanjutkan, "Tulk ini hanya ada 3, 1 di bangsa Lemurian, 1 di bangsa Musram, dan 1 lagi dipegang oleh Adama. Nah, cara menggunakannya adalah dengan menempelkan tulk ini pada 1 bagian di barka yang menunjukkan bagian untuk pergi atau bagian untuk pulang. Semua akan presisi di sana. Sekarang cobalah." Diberikannya tulk itu kepada Arkiterema yang menerimanya sambil tersenyum. "Nuhun, saya berangkat sekarang," ujarnya singkat. Arkiterema pamit kepada orang tuanya dan bergegas menuju Barka Sudra. Ia mengunduh informasi yang pernah dia terima saat di Murta Prabena tentang Barka. Dalam hitungan sepersekian detik, informasi tentang Barka muncul di benaknya. Setiap Barka memiliki tujuan masing-masing, diprogram berdasarkan transmitter dan receiver khusus. 1 Barka tidak bisa diprogram untuk berlainan arah. Barka Sudra mengarahkan kepada planet Sudra. Planet Sudra terletak di tatar surya Binura. Sayangnya, gugusan bintangnya masih belum diberi nama walaupun sudah dipetakan dalam peta galaksi. Ia menempelkan tulp pada Barka Sudra sesuai petunjuk Ramidar. Barka itu bereaksi. Lingkaran besar di sekeliling Barka berputar. Suara derikan pergerakan Barka terdengar ketika benda bulat besar itu
membuka jalan pintas antar planet dan antar galaksi. Arkitirema melangkahkan kakinya ke Barka. Tujuannya sudah pasti, yaitu planet Sudra. Dalam sekejap, ia keluar dari Barka Sudra. Planet Sudra masih kosong, walaupun ukurannya lebih besar dari planet Lemurian. Atmosfernya sesuai bagi ras manusia untuk hidup. Semua tatanan di planet Sudra sama dengan di bumi. Namun, bangsa Lemurian tidak menyukai planet ini. Mereka menjatuhkan pilihan kepada planet Lemurian sebagai tempat eksodus mereka nanti dari Ardgruma. Planet Lemurian sudah siap pakai dengan berbagai macam fasilitas yang biasa mereka pergunakan sehari-hari. Arkitirema tidak membuang waktu. Ia mengeksplorasi planet Sudra. Di tengah-tengah planet itu, ia menemukan Barka lain. Dilihatnya Barka itu ternyata mengarah ke planet Trabik yang terletak di gugusan Perosum. Di tiap Barka terdapat peta berbentuk holografik untuk mencari Barka selanjutnya. Peta itu yang bisa diakses kapan saja selama mesin tersebut masih dalam keadaan baik. Barka tidak perlu perawatan berkala karena didesain sangat kuat dan tahan terhadap berbagai macam cuaca atau kondisi se-ekstrim apapun, termasuk di kedalaman laut. Arkitirema menekan salah satu tombol Barka yang langsung mengeluarkan informasi holografik. Jarak antara Barka Sudra yang ada di planet Sudra dengan Barka Trabik sekitar 100 km. Kedua Barka itu sengaja dipisahkan untuk mencari sudut atau titik yang tepat ke arah planet yang dikehendaki. Arkitirema berjalan mencari Barka Trabik. Dipandanginya arah Barka Trabik dari Barka Sudra. Letaknya tidak jauh. Aku tidak perlu terburu-buru mencarinya. Ia pun berjalan dengan santai dan menemukannya dalam waktu kurang dari 5 menit. Tool kembali digunakan untuk mengaktifkan Barka Trabik. Arkitirema baru saja hendak melangkahkan kakinya ketika tiba-tiba muncul huruf grafik yang berisi peringatan. Langkahnya terhenti. Dibacanya peringatan itu. Barka ini menuju tempat berbahaya, jangan meneruskan perjalanan. Rasa penasaran semakin muncul membaca peringatan itu. Bahaya seperti apa yang akan dihadapi? Bukankah hidup itu adalah kumpulan pengalaman berbahaya yang akan dijadikan pelajaran untuk kehidupan yang selanjutnya? Bukankah bahaya itu hanya masalah selera? Tiap orang punya kadar bahaya yang berbeda-beda. Arkitirema tetap melanjutkan langkahnya memasuki Barka. Perjalanan kali ini agak sedikit lama dari sebelumnya. Sepanjang jalan, Arkitirema merasakan sentakan-sentakan dan sendatan kecil. Ia tetap tenang. Sebaliknya, ia justru semakin penasaran terhadap apa yang dihadapinya di ujung Barka. Ketika keluar di planet Trabik, ternyata planet ini tidak sesuai planet Sudra. Berantakan. Pohon-pohon besar tumbang, ranting dan daunnya berserakan di mana-mana. Ribuan jejak-jejak kaki yang aneh tercetak di tanah. Apa yang terjadi dengan planet ini? Dan berikut adalah penjelasan dari tanda nomor 12. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bayi jatuh dari ranjang adalah hal yang sangat berbahaya dan bisa mencelakakan bayi. Tetapi kenyataannya, tidak ada bayi yang rusak ketika terjatuh dari ranjang, karena bayi sendiri punya tingkat elastisitas yang tinggi. Jadi, kalau terjatuh dari ranjang setinggi 1–1,5 meter, bayi memiliki daya bela diri sendiri secara otomatis. Yang terjatuh adalah badannya dahulu, dan biasanya mendarat dengan aman. Hanya untuk memberitahu pada yang lain, si bayi akan menangis sekeras-kerasnya, seperti juga bayi yang dilemparkan ke dalam air. Secara otomatis, alam bawah sadarnya akan membuat bayi mengambang dengan badan menghadap ke atas.